Informasi mancanegara di Kompas Pagi, Israel terus bombardir Gaza, Palestina. Sejumlah ledakan terlihat di udara pada hari Jumat pagi saat operasi militer Israel berlanjut. Gempuran rudal dan asap terlihat di langit Gaza pada Jumat dini hari, menyusul sebuah serangan susulan oleh militer Israel. Ledakan besar terekam kamera media internasional saat Israel meluncurkan serangannya ke Gaza, Palestina. Kementerian Kesehatan Gaza bilang jumlah warga Palestina yang tewas di Gaza telah melampaui 57.000 jiwa sejak perang dimulai pada 7 Oktober 2023. Sejumlah warga Gaza menangisi keluarga mereka yang tewas dalam serangan udara Israel pada Jumat dini hari. Serangan udara Israel ini telah menewaskan 15 warga Palestina. Tak hanya serangan udara, saudara, militer Israel ternyata juga melakukan penyerangan pada warga yang sedang mengambil bantuan. 20 orang tewas ditembak saat tengah menunggu bantuan makanan. Puluhan ribu orang di Yaman turun ke jalan di ibu kota Sanaa pada hari Jumat untuk menunjukkan solidaritas dengan warga Palestina di jalur Gaza. Para pengunjuk rasa membawa bendera Yaman dan Palestina dan juga meneriakan yel-yel menentang Israel dan Amerika Serikat. Selain bendera, para pengunjuk rasa melambaikan senjata dan Al-Quran. Perang Israel di Gaza telah menewaskan lebih dari 57.000 warga Palestina dan sebagian besar adalah wanita dan juga anak-anak. Sorotan lainnya, sebuah tangki bensin di Roma, Italia meledak pada Jumat pagi. 8 polisi dan 1 petugas pemadam kebakaran terluka akibat ledakan ini. Kobaran api dan kepulan asap membumbung tinggi dari sebuah tangki bensin yang berada di Roma, Italia. Banyaknya bahan bakar dalam tangki membuat api dengan cepat membesar dan membakar seluruh tangki penyimpanan. Dentuman kencang dari ledakan tangki bensin juga sempat terdengar di seluruh ibu kota Italia. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun 8 polisi dan 1 petugas damkar terluka. Sebuah gedung bertingkat runtuh di kota pelabuhan Karachi, Pakistan Selatan pada hari Jumat. 6 orang tewas akibat insiden ini. Pada bulan Juni 2020, sebuah gedung apartemen runtuh di Karachi, ibu kota provinsi Sindh Selatan, menewaskan 22 orang. Kebakaran hutan melanda Pulau Kreta di selatan Yunani. Akibatnya lebih dari 1.500 orang dievakuasi dari hotel dan rumah. 230 petugas pemadam kebakaran berjuang padamkan api yang membakar hutan dan lahan pertanian di Kreta, Yunani. Sejumlah bangunan termasuk rumah dan hotel hangus terbakar. Dilaporkan sejumlah warga juga dirawat karena kesulitan bernafas. Terdata 1.500 orang sudah dievakuasi dari kebakaran hutan ini dan layanan pemadam kebakaran serta Badan Perlindungan Sipil mengeluarkan peringatan telepon seluler untuk evakuasi dan mengimbau warga tidak kembali serta mencoba menyelamatkan harta benda mereka. Di Amerika Serikat, kebakaran hebat melanda lingkungan pemukiman di Pacoima, Los Angeles pada Kamis malam waktu setempat. Api merembet dan melahap sedikitnya 4 rumah sebelum akhirnya berhasil dikendalikan oleh petugas pemadam kebakaran. Menurut laporan media lokal, kobaran api sempat membesar saat petugas pertama tiba di lokasi kejadian. Ledakan dari kobaran api sempat terdengar dan menambah kepanikan warga sekitar yang berupaya menyelamatkan diri dan harta benda mereka. Gelombang panas yang melanda Spanyol telah menyebabkan suhu di atas 40 derajat Celcius di banyak tempat
yang memaksa wisatawan meninggalkan destinasi populer selama musim puncak liburan. Di Madrid, ibu kota Spanyol, suhu udara mencapai 35 derajat Celcius dan pemerintah kota Madrid telah mengeluarkan peringatan oranye untuk suhu tinggi. Kerumunan orang mencari tempat yang sejuk di bawah payung dan sekitar alat penyiram. Sementara toko-toko mengganti souvenir khas dengan kipas lipat yang sekarang menjadi barang paling populer. Gelombang panas ekstrim melanda Sarajevo, ibu kota Bosnia pada hari Jumat. Suhu mencapai 38 derajat Celcius. Penduduk Sarajevo mencari cara untuk tetap sejuk dengan menghindari jalanan yang sangat panas, berjalan hanya di tempat yang teduh dan berfokus pada hidrasi. Sungai Miljacka di kota tersebut hampir mengering seluruhnya akibat kurangnya curah hujan selama hampir 2 bulan terakhir.